Dan katakan kepada dia, nggak ada laki-laki yang dalam pikiranku, dalam dadaku kecuali engkau. Dan tumbuhkan rasa butuh sama suami. Karena kadang-kala kalau suami istri saling kerja, si istri masa nggak butuh sama suaminya. Aku bisa hidup sendiri. Tanpa suami aku cukup. Bahkan mungkin gajinya lebih banyak dari suaminya. Ketika perasaan itu ada, berarti rumah tangga mulai retak ini udah nih. Yang suami mungkin berpikir banyak perempuan lain yang suka sama dia. Yang istri merasa aku nggak butuh sama suami juga. Taib. Adapun yang diinginkan oleh istri dari suami. Ini para suami dengerin. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang. Ya, karena perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada akalnya. Kalau tadi di suami kita bicara penghormatan, penghargaan ya. Ya karena itu yang dia inginkan. Kadang-kala perasaan dia tidak terlalu dia pikirkan. Tapi dia perlu cinta. Tapi perempuan dia butuh kasih sayang. Dia perlu belayat. Bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada Aisyah. Beliau kadang-kala berangkat ke masjid, sebelum berangkat dia kecup istrinya. Dia tunjukkan cinta. Maka suami ketika mau berangkat kerja, kecup istrimu. Rasulullah SAW mau ke masjid mencium istrinya. Beliau ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau sebutkan hal itu. Maka jangan sampai suami ini ya, hubungan sama istrinya sekedar hubungan kayak hubungan apa ya, bos sama anak buah. Jangan. Yang kedua, istri perlu penghargaan. Ya. Dia bekerja 24 jam di rumah. Kita bicara nih istri yang kerja di rumah ya. Kadang-kala ada istri yang kerja di luar ya tetap butuh penghargaan. Tapi ada istri yang 24 jam di rumah. Dia capek, dia lelah. Pernahkah engkau ucapkan kepada dia ketika menyuguhkan makanan kepadamu syukron? Jazakillah khair. Di kantor, kalau anak buahnya ngantarkan surat, kalau ada CS mungkin yang ngantarkan makanan, yang bersihkan ruangannya, dia katakan makasih, jazakumullah khairan. Kalau dia makan di warung, dia ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, syukron. Tapi kadang-kadang istrinya nggak pernah dapat kalimat syukron. Yang ada celaan, makanannya kurang ini, kurang itu. Dibikinin kopi. Kadang-kala merasa kopinya dingin apa. Kenapa kau nggak katakan syukron? Dia perlu. Perempuan itu kalau di rumah menjadi segala sesuatu dia. Dia menjadi babysitter, menjadi koki. Makanya jamaah, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Bukan diciptakan dari baja. Kalau perempuan itu diciptakan dari baja, sudah leleh dia. Dengan tugas-tugas dan pekerjaan. Bagaimana dia hamil. Masih melayani suami. Hamil, punya anak juga. Kerjaan rumah dia harus selesaikan, dia harus menyambut suaminya. Dia harus mendengarkan keluhan suaminya. Maka ingat, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya, dia bengkok. Dia tidak diciptakan dari tulang kepala. Tidak diciptakan dari tulang tangan. Tidak diciptakan dari tulang kaki agar kau sadar. Dia diciptakan dari tulang rusuk. Yang ada di sampingmu selalu. Yang tanganmu seharusnya melindungi dia. Bukan menyakiti dia. Maka hargai dia. Ketika dia hamil lahir anakmu. Apa yang kau berikan kepada dia? Sebagian gak punya uang. Tapi hargai dia dengan bikin piagam, ucapan terima kasih buat istri. Nah, penghargaan. Suami kadang-kadang dapat penghargaan di tempat kerjanya, istri kasih penghargaan.
Belikan dia bunga, mawar, yang kasih tulisan, yang ada cinta dan sayang di sana. Tulis surat. Sebelum berangkat kerja, taruh di bawah bantal. Sehingga ketika istrinya bersih-bersih bantal, dia temukan surat cinta suaminya. Masya Allah. Tapi kalau yang bersihin kamar pembantu yang dapat surat cinta nanti. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ucapkan terima kasih. Pujilah dia. Puji. Yang ketiga, istri perlu perhatian dan pendampingan juga. Perhatikan dia. Jangan engkau berpikir, aku capek kerja. Istrimu juga capek bekerja. Apalagi yang ibu rumah tangga. Dia lelah. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya. Malam hari sebelum tidur, beliau ngobrol dulu sama istrinya. Yang keempat, sebelum yang ketiga, perhatian ini jamaah ya. Anda ingat dengan dua istri jenderal. Ketika haji di Mina dia cerita. Syafiq kata dia, tolong sampaikan kepada para suami. Kita tuh kalau secara materi udah dicukupin. Dikasih fulus terus sama suami. Cuma yang kita butuhkan itu bukan hanya uang. Kita perlu perhatian. Iya. Perempuan itu bukan boneka. Dia perlu perhatian. Yang keempat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya. Laki-laki di tempat kerja ngobrol sama banyak orang ya. Sampai rumah, istrinya sibuk di rumah dari pagi sampai sore kadang-kadang. Ini kalau sama-sama, kalau yang satu kerja, yang satu di rumah. Tapi kalau sama-sama kerja, pulang ke rumah itu siapa yang mau mendengar curhatan satu sama lain, yang ada tidur kecapean. Yang ada marah-marah kadang-kadang. Maka sang suami hendaklah memperhatikan. Duduk sama istrinya. Pegang tangan istrinya sebelum tidur umpamanya. Mungkin istri mau cerita ini itu. Nabi SAW itu mendengarkan ceritanya Aisyah. Cerita panjang Aisyah itu jemaah. Ada hadis Ummi Zara. Nabi dengerin cerita. Padahal Nabi ini dapat wahyu dari Allah. Insya Allah dengan ceritanya Aisyah beliau tahu. Tapi beliau dengerin. Ada suami-suami kalau istrinya lagi cerita, oh aku udah tahu itu ya, cerita yang itu kan, oh aku udah baca. Subhanallah. Jadilah pendengar yang baik. Sebagaimana ketika dokter ini mendengarkan pasiennya cerita, dia dengerin. Kenapa istrinya tidak? Yang kelima, istri itu ingin disertakan dalam kesenangan suami. Dia. Rasulullah SAW itu tahu. Jadi ketika suami lagi gembira, ya berbagi kegembiraan sama istri gitu. Jangan sampai berbagi masalah sama istri, tapi kegembiraan gak pernah berbagi. Kalau lagi makan enak, mungkin sang suami lewat warung, apa ini itu. Masya Allah. Kau lihat. Mungkin ada sesuatu yang istrimu suka, belikan. Katakan kepada istri, Allah, aku tadi ingat sama engkau. Maka aku mampir di warung. Nabi SAW subhanallah pernah diundang oleh seorang sahabat untuk makan enak nih. Nabi tanya, Aisyah diajak enggak? Oh enggak, cuma engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak kalau gitu. Nabi menolak undangan tersebut. Datang lagi orang itu, Aisyah diundang juga. Enggak, kata dia. Nabi menolak lagi. Sampai ketiga, iya sama istrimu. Baru Nabi berangkat. Subhanallah. Ahibati fillah. Yang keenam, yang inginkan oleh istri itu suasana santai dan menyenangkan di rumah. Istri menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ketika engkau sudah sampai ke rumah itu, jadilah engkau suami. Ada suami-suami yang Masya Allah, di luar dia bos, di rumah juga jadi bos. Di luar dia komandan, dia jenderal, dia kapten mungkin, masih kapten pangkatnya, atau sudah jenderal. Masuk rumah,
Engkau jadilah suami. Jadilah bapak buat anak-anak. Titel, gelar, jabatan tinggalkan. Kau masuk rumah tinggal di sana. Santai suasananya. Nabi SAW santai sama Aisyah, ngobrol, cerita, ketawa-ketawa. Itu terjadi di rumah Nabi SAW. Sampai rumah bapak main petak umpet sama anaknya. Itu diinginkan. Istri kalau melihat bapak main sama anaknya, main kuda-kudaan ya. Subhanallah. Seneng banget tuh istri. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi itu di rumah ngapain sih? Ngapain Nabi kalau udah masuk rumah? Beliau kan jenderal. Beliau panglima perang. Tapi kalau di rumah ngapain Nabi SAW? Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Yang dilakukan Nabi seperti yang dilakukan salah seorang kalian di rumah. Jika membantu istrinya. Yakhsifu na'lahu. Jahit sandalnya sendiri. Bajunya robek beliau jahit. Kadangkala timbanya rusak beliau perbaiki. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu ketika di rumah. Bukan teriak-teriak manggil istrinya, "Tahan! Sini! Fulana, sini!" Istrinya, "Siap!" Enggak, dia istrimu. Dia bukan pembantu, dia bukan pekerja. Dia istrimu, pendamping hidupmu. Ibu anak-anak. Dia teman tidurmu. Maka tolong suasana santai itu tadi dengan ketika seorang dokter umpamanya, dia letakkan sudah semuanya. Di rumahnya dia menjadi istri, menjadi suami dan menjadi bapak yang baik buat anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun aw sahwun. Semua hal yang tidak mengandung zikrullah, mengingat Allah, itu adalah melengahkan, melalaikan, melupakan, kecuali 4 hal. Yang salah satunya adalah mula'abatuhu ahlahu. Seorang suami bermain-main sama keluarganya. Nabi itu lomba lari sama Aisyah. Kejar-kejaran sama Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Nih Zaid bin Thabit, muridnya Anas bin Malik, yang Anas ini adalah pelayannya Nabi SAW. Kana Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahli. Zaid bin Thabit, afwan ini. Naam. Ya ini ceritanya. Maaf, bukan Zaid muridnya Anas. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini ceritanya budaknya Thabit bin Ubaid mengatakan, "Kana Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahlihi." Dia itu adalah orang yang paling suka bercengkrama ketika di rumah bersama keluarganya. Wa azmatihi 'indal qaum. Tapi kalau sudah ketemu sama kaum, dia jadi lelaki, gentle dia. Tunjukkan hal itu. Jangan di luar ketawa-ketawa, asyik sama kawan-kawannya, di rumah jadi macan. Bukan tempatnya jadi macan di rumah. Ahibati fillah. Yang ketujuh, yang diinginkan istri dari seorang suami, kedekatan dengan anak-anak. Tolonglah bapak itu. Ya, anaknya diajak ke masjid, sholat di masjid. Anaknya diajak beli sesuatu, makan sama anaknya, naik motor sama anaknya, bermain sama anak-anaknya, ngajarin anaknya, dengerin tuh hafalan Quran anaknya, doa-doa yang dihafal sama anaknya. Nabi SAW tuh dekat banget sama anaknya. Dekat, bahkan sama cucunya beliau dekat. Kadangkala ada bapak yang sibuk cari duit, sekali lagi cuma jadi mesin pencari uang. Tugas terbesar seorang ayah itu adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka.
Bukan cuma cari duit. Maka subhanallah, ada yang mengatakan anak nih dapat dari orang tuanya cuma fulus, dari ibunya cuma air susu, pendidikan nggak dapat. Akhirnya dia sibuk cari kawan-kawan di luar. Tolong dekat, jadikan mereka kawan. Yang kedelapan, perempuan itu ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan. Ini buat para suami. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan untuk diluruskan. Engkau luruskan, patah. Terus gimana? Wastamti'u fihinnal iwad. Kata Nabi, bersabar engkau. Bersenang-senanglah dengan kondisi engkau tahu ada kebengkokan di diri dia. Suami yang harus paham gitu loh. Sabar. Ya, kalau dia punya banyak kesalahan, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Kenapa kau nikahin dia? Pasti ada kelebihan tuh perempuan. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Maklumi kesalahan dia. Nabi SAW memaklumin istri-istrinya. Kadangkala Aisyah angkat suara. Kadangkala ada yang bantah istrinya. Tapi dimaklumi sama Nabi SAW. Ahibati fillah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 nih, suami itu, istri itu ingin suami yang dermawan. Jangan pelit engkau. Jangan bakhil. Kalau engkau punya kelebihan harta, yang engkau berikan kepada istrimu itu sedekah. Asalkan engkau berharap pahala dari Allah SWT. Jadi sifat bakhil ini jemaah termasuk akhlak yang buruk. Sedangkan suami dipilih itu adalah yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Rasul SAW mengatakan, la yajtami'u asyuhu wal iman fi qalbi abdin abadan. Nggak pernah berkumpul tuh sifat kikir dan iman di dalam hati hamba selama-lamanya. Maka para suami, mau dibuat apa tuh duit? Dikumpulin, ditumpuk ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kata Allah, orang yang punya keluasan rezeki, berikan nafkah kepada istrimu sesuai dengan keluasan. Yang memang rezekinya terbatas, ya udah. Sesuai dengan rezeki yang dia miliki. Istri itu benci sama perempuan yang, sama laki-laki yang bakhil, yang pelit. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu jamaah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya suami istri harus saling memahami. Ingat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan-perempuan itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Kalau kita tidak memperbaiki diri kita, mungkin engkau berpikir, enggak lah, anak udah gak cocok sama istri, anak cari yang lainnya. Dia ganti istri, tapi dia tidak merubah sifatnya. Mungkin sang istri gak akan suka sama dia juga. Ada perempuan yang cerai berulang kali. Ada laki-laki yang cerai berulang kali. Siapa yang kau salahkan? Pasangan hidupmu? Atau engkau sendiri? Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Tafadhal. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sekarang kita mari memasuki sesi tanya jawab. Pertama saya persilahkan untuk yang open mic. Untuk Akhi Khair. Assalamualaikum Akhi Khair. Oke, Akhi Khair tidak ada jawaban. Kita ke Mulan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Alhamdulillah. Ustaz, ini Ana mau nanya, qadarullah Ana dan suami bisa 2 bulan dikarenakan tiba-tiba
suami berubah karena ada yang alhamdulillah Ana sudah hijrah duluan dan beliau masih proses Ana bimbing, tapi ya karena ada ujian ini sebenarnya ada hikmah. Masya Allah luar biasa, Ana jadi fokus untuk konsisten istiqomah mengerjakan sholat-sholat sunnah. Alhamdulillah, Ana pikir Allah mau seperti ini karena Ana harus dekat lagi dengan Allah, introspeksi diri. Pertanyaannya gini Ustadz, suami Ana belum jatuhkan talak 3 sama Ana. Gimana? Suami kenapa? Suami Ana belum jatuh talak 3 sama Ana. Siap. Cuman terakhir beliau bilang mau pisah itu aja. Gimana? Tapi masih komunikasi sampai sekarang. Afwan, apa yang dikatakan suami? Afwan, suaranya barusan Cuma, putus. Gitu Ustaz. Tapi lewat WA aja Ustaz. Dia ngomong pisah. Sudah minta pisah, tapi masih komunikasi. Dia minta pisah, artinya talak 3 belum? Belum, cuman lewat chatting aja. Apa yang dia katakan di chatting itu? Minta pisah gitu aja Ustaz. Minta pisah? Dia mau dengan perempuan itu tidak mau poligami. Artinya suami harus mengorbankan anaknya sebagai istri beliau. Seperti itu. Pertanyaan, apakah Anda boleh masih berharap mendoakan suami agar Allah balikkan hatinya? Siapa tahu beliau bukakan pikirannya untuk kembali lagi ke rumah Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Yang pertama kita bisa lihat ya hikmah dari musibah yang menimpa ukhti yang bertanya baru saja, di mana dia semakin dekat sama Allah ya. Waktunya semakin bermanfaat untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau pertanyaannya, bolehkah seorang istri tadi tetap berharap suaminya balik lagi? Boleh, gak ada masalah. Dengan harapan suami dapat hidayah. Apalagi kalau dilihat perempuan yang disukai sama suami itu, dia sepertinya bukan perempuan baik-baik. Kenapa? Ketika dia mau sama suami, asalkan suami menceraikan istrinya. Ini yang disebut pelakor. Tapi kalau sang suami mau nikah lagi, mau poligami, jangan sampai engkau melakukan kezaliman kepada istrimu. Karena tuntutan istri kedua atau calon istri kedua, dia baru mau kalau engkau menceraikan istrimu, maka ini kezaliman sebenarnya. Itu sudah tanda tuh perempuan gak baik. Dan mungkin ya gak lama engkau akan merasakan kesengsaraan hidup dengan perempuan yang seperti itu. Maka untuk yang bertanya gak ada masalah ketika mau berdoa, memohon kepada Allah. Yang pertama, mintalah kepada Allah agar suami dikasih hidayah. Apalagi dikatakan dia belum hijrah, belum benar secara agamanya mungkin. Maka doa semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, dan semoga itu perempuan dikasih hidayah juga sama Allah SWT, sehingga suami balik lagi insya Allah. Kemudian jamaah, Allah mengatakan syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, dan bisa jadi yang kalian sukain itu buruk buat kalian. Jadi kita nggak tahu sebenarnya mana yang baik buat kita. Kejadian ini yang jelas baik buat perempuan ini yang bertanya. Bagaimana dia semakin dekat sama Allah SWT. Yang dulu mungkin gak pernah sholat sunnah, sekarang jadi sholat sunnah. Subhanallah. Satu tasbih, kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi, di lembaran seorang yang beriman itu lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Gimana engkau sekarang bisa sholat sunnah, di situ ada tasbih, di situ ada takbir, di situ ada tahmid. Dan siapkan hatimu untuk ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Hada wallahu alam bissawab.
Jazakallah khair Ustaz. Sekarang kita menuju penanya yang ada di kolom chat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami menikahi saya sah secara siri Ustaz, sudah 2 tahun pernikahan. Gimana dok pertanyaannya? Bentar. Ya. Suami menikahi saya sah secara siri Ustaz, sudah 2 tahun pernikahan. Dan saat ini istri pertama mengetahui dan tidak terima kalau suaminya sudah menikah lagi secara diam-diam dan menyuruh suami menceraikan saya. Dan saat ini suami meminta waktu untuk menghubungi saya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya salah jika saya tidak ingin berpisah dan ingin mempertahankan rumah tangga saya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Seorang yang menikah lebih dari satu, maka dia harus siap menghadapi konflik. Harus siap. Ada suami-suami yang tidak siap. Makanya dia nikah siri. Secara hukum agama boleh-boleh aja. Tapi ketika ketahuan, mulai badai itu datang. Maka tugas suami adalah bagaimana bersabar menghadapi istri yang pertama tanpa menceraikan istri kedua. Cuma kadangkala ketika istri pertama ya secara agama kurang, secara keimanan juga masih kurang kadangkala. Yang ada dia gugat cerai, dia mengatakan kepada suaminya, pilih aku atau dia. Padahal kita tahu bukan alasan yang syar'i sebenarnya ketika seorang perempuan menggugat cerai suaminya gara-gara nikah lagi. Tapi kalau suaminya melakukan kezaliman, maka di situ ada hak dari seorang istri untuk menggugat suaminya. Maka untuk penanya kalau dikatakan bolehlah mempertahankan, boleh, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah siap nggak tuh suami. Ada suami yang nggak siap gitu. Makanya dia menikah siri sehingga ketika ketahuan mungkin dengan mudah dia lepas istri. Oh dia lah males lah daripada ribut-ribut. Mungkin dia nanti berpikir akan nikah lagi dengan perempuan lain. Sembunyi-sembunyi lagi. Ketahuan lagi, selamat tinggal. Ini menunjukkan dia laki-laki yang belum siap untuk poligami sebenarnya. Maka buat sang penanya, cobalah memohon sama Allah yang terbaik. Sampaikan kepada suami juga, coba dia istikharah minta sama Allah SWT. Karena kadangkala yang menurut dia itu buruk, bisa jadi itu baik. Dan anti pun harus, ya ketika anti siap menerima dia sebagai suami anti, dan anti juga sudah tahu dia nikah siri dan keluarganya nggak tahu, kalau ketahuan akan beresiko seperti ini, maka anti hadapi dan mempertahankan rumah tangga dianjurkan ya, karena perceraian itu salah satu perbuatan yang paling disukai oleh iblis, sehingga tatkala bisa mempertahankan rumah tangga maka itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Ya, mari kita ke sesi pertanyaan berikutnya dengan open mic kepada Akhi Fauzan. Kami persilahkan. Assalamualaikum Akhi Fauzan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya Ustaz, mau bertanya. Saya ini kan sudah menikah dengan seorang dokter kandungan Ustaz. Selama kurang lebih 25 tahun Ustaz. Masya Allah, barakallahu lak. Dulu awal-awal pernikahan kita masih ya bisa dibilang setara. Tapi setelah istri saya ini menjadi seorang dokter kandungan, kenapa dia jadi berubah dan lebih dominan di keluarga Ustadz? Awalnya
kita sudah memiliki perjanjian bahwa istri saya ini saya perbolehkan sekolah karena memang lebih berpeluang untuk mendapatkan yang lebih Ustaz daripada saya yang cuma pegawai negeri biasa. Tapi lama-kelamaan kenapa istri saya menjadi lebih dominan, bahkan dominan di keluarga besar Ustaz, termasuk ke kakak ipar, adik ipar, ke kakaknya sendiri, ke adiknya sendiri, dan bahkan ke anak saya sendiri. Istri saya sangat dominan dan hampir selalu mengatur semuanya kehidupan anak saya dan keluarga saya. Nah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana saya harus menasihati istri saya, karena setiap saya menasihati pasti selalu dibalas dengan kata-kata yang agak tidak mengenakan. Begitu Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Ahibati fillah. Nah, jadi ingat, jangan sampai profesi ini menghancurkan rumah tangga kita. Dan sejatinya seorang istri yang bekerja itu dengan izin suami. Ini yang harus difahami. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, engkau resign, wajib taat sama suami. Engkau gak usah bekerja di luar, aku ingin kau di rumah. Wajib taat sama suami. Innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Nabi SAW, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi istri yang soleha, walaupun dia lebih kaya dari suaminya, walaupun dia lebih sukses dari suaminya, dia tetap akan mendudukkan suaminya sebagai raja. Dia adalah permaisuri untuk suaminya, yang nurut dan patuh sama suami. Jadi yang menyebabkan orang itu merasa besar kadang-kala masalah fulus. Kalau dikatakan dia lebih dominan karena mungkin dia yang bayar listrik, dia yang melakukan ini, itu, dia yang belikan ini dan itu, sehingga dia memiliki perintah dalam rumah tersebut. Maka bagaimana sekarang memperbaiki istri? Jamaah, kadang-kala tadi Anda sampaikan di awal, ada seorang itu yang sama pasiennya baik banget, tapi sama keluarganya nggak ada kebaikan itu. Kebaikan dia dalam rangka mencari duit. Kalau sama keluarga, ngabisin duit keluarga menurut dia. Maka ajaklah sekali-kali istri untuk ziarah kubur ya, untuk mengingat hakikat kehidupan ini. Mendatangi orang-orang yang susah, sehingga dia jadi sadar bahwa dunia bukan segala-galanya. Semua akan ditinggalkan. Setelah ditumbuhkan keimanannya, mungkin di sini seorang suami introspeksi diri juga. Ngomong sama istri, aku menjadi suami ini menurutmu, apa kekuranganku yang bisa aku perbaiki? Sebelum ngasih nasihat istri. Jadi kadang-kala tadi kan disebutkan istri kalau dikasih nasihat nggak enak ngomongnya. Karena dia lupa dengan posisi dia. Dia merasa kalau tadi dominan, mungkin dia merasa sebagai presiden di rumah sudah. Dia yang mengatur segala-galanya. Intervensi kepada rumah tangga anaknya kadang-kala. Harus nurut sama dia, kalau enggak dikasih duit nanti. Macam-macam urusannya fulus. Maka antum ngobrol sama istri untuk meminta masukan dari dia. Sehingga antum mengetahui apa sih kekurangan anda di mata istri. Setelah itu antum berusaha untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Kalau memang ada kekurangan. Kemudian cari waktu yang tepat. Bukan ngasih nasihat istri, tapi untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau bicara dominan dia di rumah itu, mungkin kalau disinggung masalah itu dia nggak terima. Tapi gimana sekarang diajak istri untuk sholat malam bareng ya. Tadi ziarah kubur, ngaji bareng. Soalnya kalau nggak dengar nasihat dari antum, dia nggak terima. Jadi perlu orang lain kadang-kadang yang memberikan nasihat.
Dan ingat, antum harus tetap menjadi pemimpin di rumah. Dan buat para suami, walaupun istrinya itu kaya, punya penghasilan, tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan dia. Karena terkadang yang menyebabkan rumah tangga itu pincang ketika suami berhenti ngasih nafkah istri. Karena istrinya mampu. Yang akhirnya di situ menimbulkan kepincangan dalam kepemimpinan karena istri merasa, oh dia nggak butuh sama suaminya. Dia bisa cari fulus sendiri. Dan mungkin dia juga berpikir suaminya yang butuh sama dia. Nah, ini berbahaya. Maka sang suami, bagaimanapun kondisinya, hendaklah dia tetap memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Sambil terus didoakan istrinya. Karena sekarang yang terdampak dengan posisi istri dari sisi karir yang begitu bagusnya, uang yang banyak, semuanya ipar-iparnya, antum sendiri, anak sendiri, terdampak. Kesian akhirnya. Rumah tangga yang diinginkan jadi surga. Artinya orang itu kan ingin kalau masuk rumah kayak di surga lah. Tapi kadang-kala kalau datang ibunya, aduh, gak nyaman udah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini masih untuk pertanyaan lagi, masih bisa Ustaz? Tafadhal. Baik Ustaz. Mungkin pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Mana dia? Afwan Ustaz. Nah, Ana sering berbuat zalim kepada istri. Sekarang Ana baru menyesal ingin minta maaf kepada istri. Ana malu minta maaf secara langsung. Dan sekarang Ana hanya merubah sikap yang lebih baik kepadanya. Apakah cukup dengan merubah sikap saja, walaupun tidak minta maaf secara langsung, agar kita tidak dituntut di hari kiamat kelak terhadap kezaliman yang pernah kita perbuat kepada istri? subhanallah, syarah. Iya. Kelak akan ada persidangan di hari kiamat. Orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimin, dia akan menuntut kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak memaafkan kita. Jangan sampai yang menjadi lawan kita di padang mahsyar nanti istri kita sendiri. Atau para istri jangan sampai suaminya yang menuntut istrinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sang suami tidak berbuat baik kepada istrinya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Apakah cukup menyesal, meminta ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak ngulangin? Nggak cukup. Kalau kesalahannya kepada manusia, melakukan kezaliman, apalagi sama istri. Kita tuh disuruh berbuat baik kepada semua orang ya. Orang di luar rumah kita disuruh berbuat baik. Sama binatang pun kita disuruh berbuat baik. Apalagi sama istri. Sehingga kezaliman yang dilakukan kepada istri itu berbeda dengan kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Maka kalau dikatakan engkau malu untuk minta maaf, engkau merubah sikap. Yang pertama, alhamdulillah. Engkau merubah sikap itu sebagai bukti engkau bertobat kepada Allah SWT. Kau tidak akan ngulangin lagi, memperbaiki, tapi berkaitan dengan menyakiti hati istri, menzalimin istri, tetap perlu minta maaf. Kalau istri sudah memaafkan, aman. Tapi kalau istri nggak memaafkan, dia tetap menyimpan hal itu dan dia akan menuntutmu di hadapan Allah, maka tuntutan itu akan terjadi. Maka minta maaf sama istri. فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ. Hendaklah minta dihalalkan hari ini, kata Nabi SAW. Sebelum nanti di hari kebangkitan, nggak bisa lagi engkau minta maaf. Duit nggak berguna lagi pada waktu itu. Sekarang bermanfaat. Kalau engkau malu untuk ngomong, maka nulis surat sama istri. Ada yang canggung ngomong sama istri minta maaf, ya engkau tulis surat. Pakai tanganmu engkau tulis surat, dibaca berulang kali, udah siap. Kirimkan kepada istri via pos. Sambil dikasih hadiah di dalam sana.
Kirimkan. Tahu-tahu datang ke rumah. Oh, dari siapa? Wallahu alam. Coba kasihkan kepada istri. Insya Allah dengan cara seperti itu, dia akan menerima maafmu. Dan akan memberikan maaf. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, mau ada pertanyaan lagi atau? Silakan, mungkin 2 pertanyaan lagi, Dok. Oh, baik Ustaz, jazakallahu khair. Kita ke pertanyaan open mic lagi. Saya persilahkan kepada Akhi Hazar ya untuk memberikan pertanyaannya. Tafadhol, Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Gimana kabarnya Ustaz? Bikhair wa afiyah. Tafadhal Hazar. Mana kok nggak ada videonya? Pakai video Ustaz. Naam, tafadhal. Hayyakumullah. Begini Ustaz, Ana mau bertanya nih Ustaz. Ana kan mempunyai usaha nih Ustaz, warung. Boleh nggak Ustaz seorang istri itu melayani pembeli Ustaz? Intinya membantu Ana Ustaz untuk melakukan penjualan. Kalau misalkan, tapi Ana dalam hati merasa nggak enak sih Ustaz, seorang istri itu membantu Ana untuk jualan seperti itu Ustaz. Kan pelanggan itu kan ada yang laki-laki Ustaz, seperti itu. Bagaimana reaksinya seperti itu Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kadangkala ada istri yang mau beraktivitas ya, bantu suami ini itu. Kalau suami sudah mencukupin sebenarnya, maka lebih baik istri fokus dengan kewajiban dia. Suami yang bekerja cari nafkah, istri menjadi ratu di rumah. Dimuliakan sebenarnya. Tapi kalau istri mau bekerja tadi, mau membantu di warung, boleh nggak ada masalah. Tinggal dilihat dia mungkin suruh melayani yang bagian perempuan. Kalau ada pelanggan perempuan baru dia yang melayani. Tapi ketika laki-laki, antum yang melayani. Atau dia di bagian yang ngitung fulus lah atau apa, yang tidak berinteraksi dengan kaum laki-laki. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Ini waktu sudah menunjukkan 9:10. Mungkin bisa kita akhir aja untuk kajian malam ini Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup jamaah ya, Ana ingin menyampaikan kepada semua bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan kita menikah, membangun rumah tangga adalah dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suami istri ini apabila benar-benar ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang pertama harus dilakukan adalah menyamakan visi dan misi. Mau kemana sekarang dibawa? Kalau sang istri memikirkan dunia saja, sang suami memikirkan dunia saja, biasanya klop tuh jalan tuh. Ya dunia yang akan didapatkan, tapi akhirat gak dapat apa-apa. Tapi ketika satu mau mikirkan dunia, yang satu ingin akhirat. Ini kita bicara visi dan misi kita. Bukan berarti kita berpikir hidup miskin, sengsara karena ingin akhirat yang hidupnya yang nggak boleh punya mobil. Enggak cuma. Kita bicara ambisi yang ada dalam dada kita harus disamakan sama istri. Duduk bersama. Mau dibawa kemana rumah tangga kita ini? Mau dibawa ke surga? Anak-anak mau dibawa ke surga? Atau mau dibawa untuk urusan dunia yang mengantarkan kita ke neraka nantinya?
Maka tolong, kalau sudah ya berlalu waktu cukup lama dalam rumah tangga, kemudian kok nggak ada titik temu antara suami istri, perlu duduk menawarkan kita mau kemana. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istri-istri, ditanya mereka, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, kesini kalian. Aku kasih pesangon, aku kasih harta, tapi cukup sampai di sini. Nggak bisa melanjutkan perjalanan bersamaku lagi. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah sediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, ingat dunia ini akan berakhir. Berusaha untuk mengajak keluarganya, anak-anaknya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Baik, Ustaz.